Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 489-492. Tuan Li, apakah Anda akan berada di dalam panci sekarang? Pria tua kecil itu mengajukan diri untuk berperan sebagai dukun, dan bertanya sambil menghitung bahan obat. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, prosesnya sama seperti sebelumnya. Setelah bahan obat ditambahkan, masak dengan api besar dan bangunkan aku dalam 1 jam." Pria tua kecil itu membuka matanya lebar-lebar, merasa sedikit melamun. Lagi pula, apalagi cairan supernatural, bahkan cairan spiritual tingkat pemula yang paling umum tidak dapat dimurnikan dengan mudah. Li Fugui berkata dengan tidak sabar. "Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika Anda tidak dapat melakukannya, ubah saja orang lain." Wajah lelaki tua kecil itu tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Tetapi dia tidak menyerah. Lagi pula, dia masih ingin memahami bagaimana Li Fugui melakukannya. Li Fugui berbaring di kursi anyamannya, menutup matanya. Dia tidak tahu apakah dia tertidur atau menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Tetapi singkatnya, orang lain akan tahu dengan melihatnya, dan mereka harus mengikuti kata-katanya. 1 jam berlalu dengan tenang. Li Fugui dibangunkan oleh lelaki tua kecil itu. Pria tua kecil itu menatap Li Fugui, dan berkata dengan keras, "Saya benar-benar tidak percaya bahwa sepanci rebusan acak seperti itu dapat membuat cairan supernatural. Cairan spiritual transenden diproduksi, jadi giliran saya untuk bertindak." Saat ini, semua orang yang hadir, apakah mereka apoteker atau bukan, semua memandang Li Fugui. Semua orang ingin tahu bagaimana Li Fugui melakukan hal yang luar biasa. Li Fugui berjalan ke panci besi besar selangkah demi selangkah. Di bawah tatapan ratusan orang, Li Fugui mengulurkan tangannya dan perlahan menggenggam pegangan tutupnya. Pada saat yang sama, di tubuh Li Fugui, vitalitas yang kuat mengalir ke meridian lengannya, dan menuangkannya ke dalam panci besi besar secara terus-menerus. Setelah sekitar 5 menit atau lebih, Li Fugui mengangkat tutup panci dan membuangnya. Kabut putih susu naik dengan lebat, dan aroma kuat yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh alun-alun bersama angin. Baunya sangat enak, baunya begitu. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini persis sama. Tidak dapat dipercaya, Guru Li yang melakukannya, dan ini adalah sepanci cairan supranatural lainnya. Apa yang sebenarnya dilakukan dia melakukannya? Benarkah? Apakah ini benar-benar alkimia? Seru semua orang yang hadir, sepasang mata bahkan lebih sulit dipercaya, menatap Li Fugui dengan cara yang tidak bisa dipercaya. Meskipun ini adalah kedua kalinya saya melihat pemandangan seperti itu, kejutan di hati semua orang tidak berkurang sama sekali, tetapi meningkat pesat. Karena meskipun mereka membacanya 2 kali, tidak peduli apakah itu seorang apoteker atau prajurit kuno yang tidak tahu cara membuat obat, mereka tidak dapat melihat bagaimana Li Fugui melakukan hal yang begitu ajaib. "Tuan Li, bagaimana Anda melakukannya?" Pria tua kecil itu memandang Li Fugui dengan ekspresi panik di wajahnya. Panci kedua cairan peremajaan supernatural telah sepenuhnya menaklukkannya. Faktanya, bukan hanya dia, apoteker lainnya di konferensi eliksir pada dasarnya menatap kekaguman Li Fugui. Terutama, Li Fugui masih sangat muda. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa mengejutkan. Semua orang, sungguh, itu terlalu menakutkan, ini benar-benar menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada cairan supernatural manapun. Jika saya ingat dengan benar, jika kita berhasil menyempurnakan 1 dari 3 bahan obat dalam konferensi ramuan kita, itu akan menjadi jenius. Itu benar. Faktanya, bahkan seorang alkemis yang hebat hanya memiliki tingkat keberhasilan yang stabil dalam menghasilkan 1 ramuan dengan 5 bagian bahan obat, 100%. Ini hanyalah sebuah fantasi. Selain berseru, semua orang masih berseru, karena terlalu mengagumkan. Itu terlalu mengejutkan.
Tuan Gu mau tidak mau mengeluarkan beberapa cairan obat di dalam panci besi dan memasukkannya ke dalam botol porselen kecil, menuangkannya ke dalam mulutnya, dan mengambilnya sendiri. Segera, Guru Gu terdiam, karena ini benar-benar cairan peremajaan tingkat luar biasa yang asli. Dibandingkan dengan cairan spiritual tingkat luar biasa lainnya yang telah dia minum, bahkan lebih baik. Dan ini juga membuktikan bahwa ini bukan ilusi, tetapi hal yang sangat nyata. Melihat ini, apoteker lain di konferensi pengobatan spiritual mau tidak mau meniru Guru Gu. Dia mengambil sedikit ramuan peremajaan yang luar biasa disempurnakan oleh Li Fugui. Pada saat ini, para prajurit kuno yang belum menerima ramuan peremajaan yang luar biasa menjadi cemas dan berteriak, "Berhenti, kalian semua berhenti. Ramuan peremajaan milik kami, kamu hanya perlu mencicipi sedikit, dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ayo buru-buru dan tunggu sebentar lagi. Cairan peremajaan yang luar biasa ini hilang. Kita tidak bisa meminta Guru Li membuat panci lagi, kan? Lebih besar dari, ya, cepat pergi, itu akan hilang jika terlambat." Prajurit kuno lainnya bergegas satu demi satu, melindungi panci besi besar seperti anak sapi, dan kemudian menyerahkan sepotong batu purba satu demi satu, lalu membawanya pergi ramuan peremajaan yang luar biasa dalam botol porselen kecil. Li Fugui melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Kesepakatan ini benar-benar hemat biaya. Meskipun tujuannya datang ke sini telah gagal, namun desa lain menjadi cerah. Jika dia tidak berhenti, dia menyelesaikan peletakan fondasi untuk tujuan lain. Tuan Li, mari kita bicara tentang bergabung dengan pertemuan ramuan kita terlebih dahulu. Pria tua kecil itu meraih tangan Li Fugui dengan antusias. Seolah-olah Anda tidak setuju, saya tidak akan melepaskannya. Tuan Gu juga tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Li, dengan keterampilan alkimia Anda, konferensi eliksir kami akan membuka pintu untuk menyambut Tuan seperti Anda." Li Fugui mengedipkan mata pada Tuan Ming Jing. Ming Jing pria itu segera mengerti, terjepit di antara Li Fugui dan lelaki tua kecil itu, dan menjauhkan tangan lelaki tua kecil itu. Melihat ini, para eksekutif puncak konferensi eliksir lainnya merasa tegang, dan wajah mereka menjadi gelisah, karena takut Li Fugui punya rencana lain. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Saya tidak bisa membuat keputusan tergesa-gesa tentang hal semacam ini. Anda harus memberi saya waktu untuk memikirkannya. Bukan itu yang baru saja Anda katakan." Li Fugui berkata dengan serius, "Tuan, saya baru saja tidak setuju, dan saya tidak menolak Anda. Maksud saya adalah, Anda perlu memikirkannya, dan Anda tidak dapat memikirkannya. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, Anda akan memaksa saya untuk bergabung, kan?" Tentu saja tidak mungkin, pria tua kecil itu ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi Tuan Gu tiba-tiba berkata, "Oke, jangan bicara lagi." Setelah jeda, Guru Gu melanjutkan, "Karena Guru Li mengatakan demikian, mari beri waktu sedikit kepada Guru Li. Saya tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Saya yakin Guru Li pasti akan membuat pilihan yang tepat." Li Fugui menjawab dalam hatinya. Meskipun para eksekutif puncak konferensi pengobatan roh lainnya tidak berdamai, kata-kata Guru Gu baik pada saat ini. Jika Li Fugui menolak untuk setuju, apakah mereka masih dapat mengikat Li Fugui? Belum lagi Li Fugui sendiri pasti akan menolak. Bagaimana mungkin para prajurit kuno lainnya yang hadir yang baru saja menerima bantuan Li Fugui setuju? Memikirkan hal ini, banyak eksekutif tingkat tinggi dari konferensi eliksir tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Li Fugui memurnikan pot terakhir cairan peremajaan transenden sekarang adalah untuk berurusan dengan mereka. Jika demikian, apakah Li Fugui memutuskan untuk tidak mengikuti konferensi ramuan mereka sejak awal? Namun, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa ini tidak mungkin. Lagi pula, untuk apoteker, konferensi eliksir hanyalah tempat suci. Ada banyak sekali klasik dan pengalaman orang bijak di dalamnya. Semakin berbakat seorang apoteker, semakin mereka membutuhkan klasik dan pengalaman ini.
Yang paling penting adalah jika Anda ingin mencapai level tertinggi di jalan alkemis, maka Anda harus mendapatkan bantuan dari konferensi pengobatan spiritual. Anda harus tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, konferensi pengobatan spiritual memiliki banyak alkemis yang luar biasa level. Bahkan tidak ada alkemis yang berada di atas yang luar biasa. Meskipun sekarang bahkan tidak ada alkemis yang luar biasa di konferensi pengobatan spiritual, warisan yang ditinggalkan oleh para alkemis yang kuat di masa lalu adalah kekayaan yang paling berharga, yang dapat menarik banyak alkemis untuk bergabung. Jangan lihat Li Fugui sekarang adalah seorang apoteker yang transenden, tetapi di atas yang transenden tidak ada pemandangan. Jika Anda hanya mengandalkan meraba-raba sendiri, berapa lama Anda harus meraba-raba? Karena itu, tidak ada eksekutif puncak di konferensi pengobatan spiritual merasa bahwa Li Fugui melakukan ini karena dia tidak ingin bergabung dengan konferensi pengobatan spiritual. Mereka semua cenderung memilih untuk percaya bahwa Li Fugui memiliki masalah lain, seperti sangguan King Feng, Tuan Gu. Jadi memikirkannya, mereka semua merasa bahwa sikap Li Fugui saat ini tidak bisa dimengerti. Masalah ini sudah berakhir, Li Fugui melepaskan diri dari keterikatan para alkemis lainnya, dan berjalan menuruni platform tinggi bersama Tuan Mingjing. Ketika Ning Panan melihat Li Fugui pergi, dia sangat ingin mengikutinya. Lagi pula, meskipun dia berstatus bangsawan, ketika Li Fugui pergi, kapan dia akan melihat Li Fugui lagi? Tuan Muda Ning, tunggu sebentar. Setelah melihat ini, Tuan Gu berkata dengan kilatan mata dan senyum ramah di wajahnya. Meskipun Ning Panan tidak sabar, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarga Ning. Jadi dia harus bertanya dengan sabar, Tuan Gu, apakah ada yang lain? Begitulah, ketika Ning Panan mendengar bahwa itu terkait dengan cedera lama kakeknya, dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat berkata, Tuan Lao Gu ada di sini. Ini hanya sedikit usaha, tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan, jika Tuan Ning bebas, Anda bisa ikut dengan saya. Ramuan ini harus segar. Lebih besar dari Tuan Gu menunjukkan senyum seperti rubah tua di wajahnya, dan berjalan di depan, memimpin jalan menuju Ning Panan. Ning Panan tersenyum canggung, tetapi tidak punya pilihan selain mengikuti. Adapun magang atau sesuatu, saya hanya bisa membicarakannya nanti. Secara alami, Li Fugui juga memperhatikan bahwa Ning Panan ditipu oleh Tuan Gu. Dia sangat jelas tentang motif dan tujuan Tuan Gu, tetapi langkah Tuan Gu menguntungkannya. Hal-hal yang terlalu mudah didapat tidak akan terlalu dihargai dan disayangi. Meskipun Li Fugui telah memutuskan untuk mengambil Ning Panan sebagai muridnya, dia tidak berencana untuk mengambil tindakan secepat ini. Luar biasa, melihat Li Fugui melangkah dari platform tinggi. Tuan Wei dan Tuan Yu datang bersama. Kedua lelaki tua itu menatap Li Fugui dengan pujian dan kekaguman di wajah mereka, dan Tuan Wei bahkan memberinya acungan jempol. Tuan Yu membelai janggutnya dan berkata, saya hanya berpikir Anda benar-benar tertipu dan tersesat. Sepertinya kami orang tua terlalu khawatir. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghitung Anda, Li Fugui. Tersenyum dengan rendah hati dan berkata, kedua lelaki tua itu bercanda, bagaimana saya bisa begitu baik? Saya telah belajar banyak dari dua lelaki tua sebelumnya. Jika saya bahkan tidak dapat melihat jebakan tingkat rendah seperti itu, maka ada masalah. Ketika Tuan Yu dan Tuan Wei mendengar ini, mereka berdua tertawa terbahak-bahak dengan rasa lega di wajah mereka. Perjamuan selesai, mari kita tinggalkan tempat yang benar dan salah ini dulu. Tantai Zixuan juga datang dan berkata dengan lembut. Li Fugui mengangguk, dan berkata, benar, ayo cepat pergi. Tuan Gu, saya pikir dia benar-benar bisa memakan orang. Baik Tuan Yu. Dan Tuan Wei tidak mengerti apa arti kalimat ini. Tetapi kedua orang itu tidak tanpa emosi. Sudah berapa lama, Li Fugui sudah sampai pada langkah ini? Mereka mengira setelah pembicaraan Li Fugui dengan Tuan Gu runtuh, yang menunggu mereka adalah dormansi dan kesabaran. Siapa sangka Li Fugui mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan.
dan dalam sekejap mata, situasinya sangat bagus. Antara lain, hubungan baik dengan begitu banyak seniman bela diri kuno dapat bertahan lama. Belum lagi, setelah kejadian ini, status Li Fugui sebagai alkemis luar biasa pasti akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno. Hingga saat itu, siapa yang melihat Li Fugui dan tidak bisa dengan hormat memanggilnya master? Lagi pula, di seluruh dunia seni bela diri kuno, siapa yang tidak membutuhkan cairan spiritual berkualitas tinggi? Li Fugui, tunggu, saat mereka akan pergi, Gu Xiaosui tiba-tiba menyusul. Li Fugui merasakan sakit kepala ketika melihat Gu Xiaosui, tetapi masih tidak ada ekspresi abnormal di wajahnya. Dia bertanya langsung, "Xiaosui, ada apa? Apakah kamu punya yang lain?" Gu Xiaosui cemberut dengan mulut merahnya, dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Kalian semua berencana untuk pergi, dan kalian tidak ingin menyapaku?" Li Fugui, apakah wanita ini sangat menyebalkan? Li Fugui terbatuk dan berkata dengan cepat, "Di mana?" "Xiaosui, kamu pasti punya salah paham. Aku akan menyapamu, tapi aku tidak menemukanmu sekarang." "Aku tidak percaya." Gu Xiaosui memutar matanya dengan marah, dan melemparkan benda hitam ke arah Li Fugui dengan kulit putihnya yang lembut. Telapak tangan dia berkata, "Kakekku memintaku untuk memberikannya padamu." Li Fugui tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan menemukan bahwa yang dilemparkan Gu Xiaosui adalah token mini hitam. Token ini hanya seukuran telapak tangan, dan agak berat di tangan, memancarkan tekstur dingin secara keseluruhan. Saya tidak tahu bahan apa itu terbuat dari, tapi jelas bukan besi. Di tengah token juga terukir kata, "Spirit," berwarna hijau tua. Li Fugui bertanya dengan heran, "Apa ini?" Gu Xiaosui memandang Li Fugui dengan bangga dan berkata, "Jadi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tolong mohon padaku. Aku akan memberitahumu saat aku bahagia, dahi." Li Fugui tiba-tiba serangkaian garis hitam muncul. Untungnya, Tuan Mingjing sedikit tersenyum saat ini dan berkata, "Ini adalah surat undangan untuk konferensi eliksir." "Konferensi spiritual?" Setelah bereaksi, wajahnya sedikit bahagia. Dibandingkan dengan ulang tahun Guru Gu, konferensi eliksir adalah acara yang sudah lama ditunggu-tunggu di dunia seni bela diri kuno. Saat itu, hampir semua prajurit dan alkemis kuno akan berkumpul di sini. Sebagai tuan rumah, konferensi eliksir memiliki jumlah alkemis dan sumber daya eliksir terbesar. Selain mendapatkan reputasi besar, ia juga dapat meraup kekayaan dalam jumlah besar. Dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan konferensi perdagangan eliksir adalah hal terpenting untuk konferensi eliksir setiap tahun, yang terkait dengan pemeliharaan dan masa depan konferensi eliksir. Li Fugui secara alami sangat ingin tahu tentang konferensi perdagangan obat mujarab ini. Lagi pula, dia sekarang adalah seorang apoteker, tetapi dia belum pernah melihat lingkaran yang menjadi miliknya. Selain itu, Li Fugui tidak melupakan profesi lamanya. Dia ada di sini untuk menjual barang. Apakah ada tempat yang lebih baik di dunia ini untuk menjual cairan psikis dan bahan obat daripada konferensi perdagangan ramuan? Li Fugui bahkan merasa selama dia menemukan cara untuk memulai bom, 100 miliar basis industri bahan obat yang meledak sebelumnya tidak hanya sesumbar, tetapi bisa dilakukan dengan tergesa-gesa saat dia kembali. Lagi pula, tambang emasnya di pegunungan juga menghasilkan banyak uang setiap hari. Belum lagi masih banyak batu purba di dalamnya yang juga berproduksi. Tuan Yu tiba-tiba mengeluarkan cahaya, "Hei," dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, "Jika saya membaca dengan benar, ini adalah surat undangan VIP." "Ya, ini adalah surat undangan VIP," kata Tuan Wei dengan pasti. "Dulu saya pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri." Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada perbedaan antara surat undangan VIP dan surat undangan biasa?" "Tentu saja," Tuan Yu berkata dengan iri. "Surat undangan VIP ini berbeda dengan surat undangan biasa. Sebagai perbandingan, keuntungan terbesarnya adalah tidak hanya biaya transaksi yang dikecualikan,
tetapi Anda juga dapat membayar secara kredit di konferensi eliksir, kredit. Li Fugui terdengar segar, mengira ada prajurit kuno yang bisa pergi ke konferensi perdagangan eliksir dan membutuhkan kredit. Belum lagi surat undangan VIP ini tidak bisa didapatkan oleh siapa saja. Tanpa kekayaan dan kemampuan tertentu, tidak mungkin mendapatkan surat undangan biasa. Tuan Wei melihat keraguan Li Fugui, dan dia tersenyum dan berkata, "Ya, sulit bagimu untuk mengerti setelah membicarakannya. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi konferensi perdagangan obat mujarab. Kamu akan tahu kapan kamu pergi." Fugui mengangguk. Memang, itu hanya beberapa hari, dan ketika saatnya tiba untuk pergi ke tempat konferensi perdagangan eliksir, semua keraguan akan terpecahkan. Faktanya, Li Fugui masih memiliki pemikiran dan skema yang lebih besar di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengatakannya sampai dia tahu seperti apa konferensi perdagangan ramuan itu. "Kakak Tantai, aku akan merindukanmu, kamu harus datang menemuiku di masa depan." Gu Xiaosui menatap Tantai Zixuan dengan enggan. Tantai Zixuan tersenyum lembut, dan berkata, "Pasti. Ini sama sekali bukan Ye Mingzu." Faktanya, keduanya saling mengenal, dan mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Gu Xiaosui menatap Li Fugui dengan kejam lagi dan berkata, "Li Fugui, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Jika kamu berani melupakan, aku akan menggigitmu sampai mati." Li Fugui berkata dengan tercengang, "Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak berani lupa, tunggu saja kabar baik saya." Itu hampir berakhir. Oke, keluarlah. Aku tidak ingin berdiri di sini dengan bodoh, Gu Xiaosui. Melambai dia melambaikan tangannya dan menoleh sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tuan Mingjing dan Tantai Zixuan mengikuti dari kiri ke kanan. Tuan Yu dan Tuan Wei berjalan di ujung, dan kelompok itu langsung menuju ke bawah gunung. Bersama mereka, ada banyak prajurit kuno. Meskipun keluarga Gu menyediakan makanan dan akomodasi, setiap orang memiliki ide yang berbeda. Beberapa orang ingin pergi sekarang, sementara yang lain berencana untuk pergi besok. 1 jam kemudian, Li Fugui, Tantai Zixuan dan Tuan Mingjing kembali ke kereta yang ditarik oleh makhluk roh. 1 jam lagi berlalu, kereta berhenti, Li Fugui dan Tantai Zixuan turun dari kereta bersama. Di antara mata, separuh gelap dan separuh cerah. Ada garis yang jelas antara hitam dan putih, sama seperti ketika Li Fugui datang. Itu hanya membuat Li Fugui menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi terkejut di wajahnya adalah dia ingat bahwa ketika dia turun gunung, setidaknya ada 100 prajurit kuno. Tapi sekarang, kecuali Tantai Zixuan dan Tuan Ani prajurit kuno. Mungkinkah sebenarnya ada banyak bagian yang mengarah ke konferensi eliksir dan keluarga Gu, dan ini hanya salah satunya? Semakin Li Fugui memikirkannya, semakin dia merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Tentu saja, ada banyak celah dalam hal ini yang tidak tahan dicermati. Meskipun Li Fugui tidak dapat mengetahuinya, dia menjadi semakin penasaran dengan konferensi ramuan ini. "Ayo pergi." Mobil yang melaju ketika mereka bertiga datang masih terparkir dengan tenang. Tuan Mingjing hendak masuk ke dalam mobil, ketika Li Fugui menyentuh hidungnya, dan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Tantai Zixuan menatap Li Fugui dengan mata abu-abu, dan meskipun dia tidak berbicara, terlihat jelas bahwa dia bertanya pada Li Fugui apa lagi yang dia pedulikan. Li Fugui menunjuk ke mutiara malam yang diatur dengan sangat indah di atas kepalanya dan bertanya, "Apakah ini benar-benar mutiara malam?" Tuan Mingjing tidak mengerti mengapa Li Fugui menanyakan pertanyaan seperti itu. Tetapi dia tetap berkata, "Tentu saja, pertemuan ramuan kaya dan kuat, bagaimana kita bisa menggunakan produk palsu?" Mata Li Fugui berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Jadi, bahkan jika saya mengambil satu, konferensi eliksir tidak keberatan, bukan?" "Tetap, Tantai Zixuan,
Li Fugui tersipu, terbatuk, dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Masuk ke mobil dan tunggu aku dulu, dan aku akan datang begitu aku pergi." Sebelum mereka berdua bisa berbicara, Li Fugui menginjak kakinya, Fot Fei menginjak dinding dan bergegas ke atas gua dengan kekuatannya, meraih mutiara malam seukuran telur dengan tangan kanannya. Namun, saat Li Fugui memegang mutiara bercahaya seukuran telur di tangannya, dia merasakan ledakan energi Peng Bai di mutiara bercahaya. Dalam sekejap, mutiara bercahaya berubah menjadi pecahan, menghilang di dalam gua, dan berserakan di tanah. Sial, aku tertipu. Ini sama sekali bukan mutiara malam. Li Fugui mendarat dengan mantap di tanah, dan mengutuk dengan marah. Tidak peduli betapa bodohnya dia baru saja tahu bahwa benda yang bertatahkan di atas bukanlah mutiara malam sama sekali, tetapi yang palsu. Tuan Mingjing tertawa dan berkata, "Hanya kamu, siapa lagi yang benar-benar mencuri mutiara malam? Ayo pergi." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan masuk ke mobil. Tantai Zixuan duduk di kursi belakang bersamanya. Tentu saja Tuan Mingjing yang bertugas mengemudikan mobil. Li Fugui ingin mengendarainya, tetapi Ye Mingzu yang palsu barusan membuatnya kehilangan minat. Segera, mobil mulai dan keluar dari gua dengan cepat. Pemandangan yang akrab di sepanjang jalan muncul lagi. Li Fugui tiba-tiba bertanya, "Tuan, harus memberitahuku sekarang, kan?" Ketika dia berada di keluarga Gu, Li Fugui bertanya kepada Tuan Wei dan Tuan Wei tentang pertanyaan ini. Dan kemudian dia juga bertanya kepada Tuan Mingjing. Tetapi tiga orang sangat merahasiakan hal ini, dan Li Fugui banyak bertanya, dan mereka bertiga minta diri untuk pergi dari tempat itu sebelum mereka sempat berbicara. Sekarang dia akhirnya meninggalkan keluarga Gu. Li Fugui secara alami sangat ingin mendapatkan jawaban atas perutnya yang penuh pertanyaan. Tuan Mingjing berkata sambil mengemudi, "Tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi yang saya tahu sebenarnya hanya legenda. Saya tidak tahu apakah itu benar." Li Fugui berkata dengan rasa ingin tahu. "Legenda macam apa? Mari kita dengarkan." Tuan Mingjing mengenang singkat, dan berkata, "Saya juga mendengar legenda ini dari orang lain. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, ada seorang praktisi jenius yang bercita-cita menjadi seperti praktisi pada periode Prakin, menghancurkan kehampaan, dan naik ke dunia peri." Li Fugui sangat senang ketika mendengarnya, dan berkata, "Aku masih terbang ke dunia peri. Jika ada makhluk abadi yang nyata di dunia ini, mengapa aku belum melihat mereka? Begitu banyak orang yang berdoa kepada yang abadi dan Buddha belum pernah melihat yang asli. Ada jawabannya." Tuan Mingjing membelai janggutnya dan tersenyum. "Jadi, ini hanya legenda. Jika itu benar, bagaimana kita keturunannya akan tahu? Jangankan peri sekarang, bahkan seorang praktisi seperti guru legendaris ini, tidak ada jejak." "Praktisi?" Li Fugui menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Mingjing melanjutkan, "Namun, meskipun praktisi jenius ini memiliki bakat yang menakutkan dan kemajuan pesat, seperti praktisi lainnya, dia tidak dapat menembus penghalang tertinggi untuk waktu yang lama. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Apakah dia berhasil menerobos pada akhirnya?" Li Fugui terpesona dan bertanya dengan penuh minat. Tuan Mingjing membelai janggutnya dan tersenyum, dan berkata, "Praktisi jenius ini tidak mau menjadi seperti orang lain. Dia akan tenggelam dalam kehidupan ini. Tidak dapat mewujudkan ambisinya yang besar, jadi dia mencurahkan seluruh waktunya untuk memecahkan cermin dan naik. Kerja keras terbayar." Praktisi jenius ini membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya, biarkan dia menemukan peluang dalam sebuah buku kuno. "Kesempatan apa?" Li Fugui bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia agak percaya bahwa mungkin memang ada yang abadi di dunia ini, dan mungkin warisan alam semesta yang dia dapatkan bahkan mungkin adalah harta yang ditinggalkan oleh yang abadi. Tuan Mingjing menginjak pedal gas dan melanjutkan, "Praktisi jenius ini menemukan sebuah gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang naik di buku-buku kuno. Hancurkan penghalang?"
hancurkan kehampaan, dan naik ke rahasia keabadian. Nada suara Tuan Mingjing begitu menular sehingga Li Fugui merasa sesak napas saat mendengarnya. Kenaikan menuju keabadian, melihat sejarah Tiongkok, Li Fugui tahu betul bahwa banyak kaisar, jenderal, dan menteri akhirnya menaruh harapan mereka pada umur panjang dalam hal ini, tapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Namun, ada banyak catatan dalam sejarah pejabat lumbung dan orang liar, bahkan deskripsi rinci dari banyak orang yang akhirnya menjadi abadi. Seiring waktu, di zaman modern, jika ada yang berpikir bahwa benar-benar ada yang abadi di dunia, maka dia pasti akan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk merasakan elektroterapi. Li Fugui tidak terlalu percaya, tapi bukan berarti dia tidak percaya sama sekali. Lagi pula, jika dia tidak percaya sama sekali, bagaimana dia bisa menjelaskan warisan langit dan bumi yang dia peroleh? Dia tidak bisa mengatakan. Semua pengalamannya sebenarnya adalah mimpinya, kan? Dan dia sendiri, si idiot yang memungkinkan orang lain untuk menggertaknya, sedang memimpikannya mimpi yang tidak dapat dicapai. Tuan Mingjing menunggu Li Fugui mencerna sebentar sebelum melanjutkan. Praktisi jenius ini menghabiskan seluruh hidupnya untuk akhirnya menentukan di mana gua bawaan itu berada, dan kemudian menghabiskan sisa hidupnya untuk berhasil membuka gua yang ditinggalkan oleh yang abadi. Apakah dia akhirnya masuk? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Mingjing tersenyum tipis dan berkata, praktisi jenius ini sangat cerdas dan pekerja keras. Dongfu, masuklah, dapatkan Sateret Void, rahasia untuk menjadi peri. Lalu dia naik, hati Li Fugui menegang, dan dia bertanya dengan cepat. Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu tentang itu. Dalam legenda ini, beberapa orang mengatakan bahwa dia telah naik, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia gagal naik. Kamu tahu ini siapa itu? Siapa itu? Li Fugui tahu bahwa Tuan Mingjing sedang mencoba untuk menipunya, tetapi dia masih mengajukan pertanyaan kepadanya. Tuan Mingjing tersenyum dan berkata, praktisi jenius ini dikatakan sebagai pendiri konferensi pengobatan spiritual, patriark, dan tempat konferensi pengobatan spiritual berada dikatakan sebagai gua peri yang dia temukan saat itu. Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Mau tidak mau berkata, legenda ini harus disebarkan secara luas. Tidakkah ada orang yang mempercayainya dan membuktikan kebenaran legenda ini? Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, konferensi eliksir selalu membantah legenda ini, dan dikatakan bahwa banyak sekte dunia tersembunyi telah memasukinya untuk mencari harta karun abadi, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil, dan seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa legenda ini salah. Apakah itu salah? Mata Li Fugui berkedip, yang lain mengatakan itu palsu, tetapi dia tidak percaya. Apakah itu benar atau tidak, dia akan tahu kapan dia masuk untuk menyelidikinya sendiri. Tentu saja, ini harus menunggu dengan sabar untuk kesempatan. Faktanya, Li Fugui tidak menganggap masalah ini begitu penting. Itu hanya legenda peri. Ada banyak legenda seperti itu di tanah Tiongkok. Jika dia harus memeriksa semuanya, dia mungkin tidak perlu melakukannya, melakukan hal-hal lain sampai dia mati. Tuan Mingjing akhirnya menambahkan, legenda adalah legenda. Meskipun saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tempat konferensi eliksir memang sangat istimewa. Apa yang terjadi? Mungkin hanya presiden dari setiap generasi dari konferensi spiritual, dan sekte-sekte tersembunyi itu pintunya memenuhi syarat untuk diketahui. Bersambung.